重飞，怨害，那就再试试这招。太快，刚好克制你。他又会停止吗？前面没有路了！恭喜完成通天之路的试炼。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-156. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya masih perjuangan dari teman-temannya Houchen menghadapi para penjaga di Menara Aion untuk bisa bertemu dengan Yi Legacy, yang singkatnya kemarin merupakan perjuangan dari Sima Shan dan juga Han Yu yang berhadapan melawan penjaga ketiga, yang singkatnya Sima Shan dan juga Han Yu bisa mengalahkan penjaga keempat tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu Sima Shan dan juga Han Yu, mereka berdua terjatuh koma seperti dengan yang lainnya. Dan setelah itu pun giliran dari Wang Yuan dan juga Zhan Feng yang berhadapan melawan penjaga ketiga, yang mereka untungnya bisa mengalahkan penjaga ketiga tersebut. Tetapi sama seperti lainnya, mereka berdua juga mengalami koma. Dan sekarang pun merupakan giliran terakhir bagi CR untuk melawan kedua penjaga terakhir secara bersamaan, yaitu penjaga ke-1 dan juga penjaga kedua. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan CR yang telah sampai di lantai ke-6, yang merupakan tempat ujian untuk melawan penjaga 1 dan juga penjaga 2. Yang di sana juga ada pemberitahuan yang mengatakan jika CR bisa melewati menara ke-6, maka akan bisa pergi ke lantai ke-7 dan bertemu dengan Yi Legacy. Dan lalu pun penjaga ke-1 dan juga penjaga kedua menunjukkan diri mereka di hadapan CR, yang dimana penjaga ke-1 merupakan penjaga cahaya, sedangkan penjaga kedua merupakan penjaga kegelapan, yang di sini mereka berdua diakui sebagai penjaga terkuat oleh Yi Legacy. Tetapi penjaga ke-1 yang melihat CR memasuki tempat ujian ini karena tak menyangka seseorang yang akan menjadi pewaris dari Menara Aion ini merupakan seseorang yang masih berada di level ke-8 dan masih belum menyentuh ke level ke-9. Dan di sini pun penjaga cahaya menyuruh kepada penjaga gelap untuk maju melawan CR seorang diri. Penjaga gelap menerima perintah tersebut, yang langsung pun ia menyerang CR menggunakan para pasukan tengkorak. CR untungnya mampu menghabisi para penjaga tengkorak tersebut dan bisa mendekati mereka berdua. Penjaga gelap kembali mengeluarkan serangannya, yaitu berupa batu meteor ke arah CR. Yang untungnya CR masih bisa menghindari semua serangan tersebut berkat pergerakan CR yang lincah. Dan di sini pun penjaga pertama mulai tertarik dengan kemampuan CR. Ia mengakui kalau kecepatan CR memiliki kecepatan yang sangat cepat, membuat penjaga kedua tidak akan bisa untuk melukainya. Jadinya pun penjaga cahaya menyerang CR menggunakan pergerakan cepatnya juga dan juga tebasan pedang cahaya, yang seketika tebasan pedang cahaya tersebut mengenai CR membuat CR pun terpental cukup jauh. Tetapi setelah itu CR mengeluarkan bayangan kematiannya, dan di sana Houchen diletakkan di sana, sedangkan CR akan bertarung sendirian melawan mereka. Penjaga pertama dan juga penjaga kedua yang melihat CR memiliki bayangan kematian, mereka kaget karena tak menyangka CR merupakan orang yang terpilih, dan mereka sekarang tidak berani untuk meremehkan CR, dan mereka berdua pun berniat untuk langsung mengalahkan CR, yaitu dengan mereka berdua yang menyatukan serangan
menyaksikan mereka bersamaan. Dengan adanya dua pedang besar yaitu pedang cahaya serta pedang gelap maju menyerang ke arah CR. Dan di saat pedang itu hendak mengarah kepada CR, tiba-tiba saja CR bertemu dengan bayangan kematiannya, yang di sana pun bayangan kematian memberikan tawaran kepada CR jika CR mau menjalani kontrak dengannya, yaitu dengan mengorbankan 6 indera yang dimiliki oleh CR. Maka di sini bayangan kematian akan memberikan kekuatan sepenuhnya kepada CR dan akan membantu CR untuk mendapatkan tujuannya, yaitu membangunkan Hao Chen. CR menerima tawaran tersebut, tetapi CR meminta adanya negosiasi, yang dimana CR tidak ingin inderanya diambil sebelum dirinya bisa melihat Hao Chen bangun. Awalnya bayangan kematiannya CR menolak hal tersebut karena dirinya tidak ingin adanya negosiasi, karena ia merasa dirinya tidak dihargai oleh CR. Tetapi CR menatap bayangan kematiannya dengan serius, membuat bayangan kematiannya CR pun pada akhirnya menerima tawaran CR, yang dimana ia akan mengambil inderanya CR setelah Hao Chen nantinya bangun. Ya, CR akan kehilangan inderanya kembali setelah sekian-sekian kalinya cuy. Dan lalu pun setelah itu kekuatan CR tiba-tiba saja meningkat dengan sangat drastis, dan di sini pun penjaga pertama dan juga penjaga kedua telah menyadari kalau CR sekarang telah berada di mode maksimalnya dalam pertarungan bersama dengan bayangan kematian. Jadinya pun penjaga pertama dan juga penjaga kedua langsung maju menyerang ke arah CR, tetapi CR yang telah berada di kekuatan sejatinya dapat menyerang duluan dengan kekuatan penuhnya, yaitu dengan CR menggunakan sabitnya menebas ke arah penjaga pertama dan juga penjaga kedua, yang tebasan itu bisa mengalahkan penjaga pertama dan juga penjaga kedua dengan hanya sekali serangan, membuat CR pun bisa lolos pada ujian lantai ke-6 ini. Dan setelah itu CR kembali menemui Hao Chen, dan tak lama kemudian juga teman-temannya CR dan juga Hao Chen sebelumnya yang mereka koma berpindah tempat di tempatnya CR sekarang, dan di sini mereka berdua juga telah kembali pulih. Dan setelah itu juga CR diperbolehkan untuk menuju ke lantai ke-7, lalu pun CR menggendong Hao Chen untuk masuk ke lantai ke-7, sedangkan untuk yang lainnya mereka akan menunggu di luar. Kemudian pun gerbang untuk menuju lantai ke-7 telah terbuka, yang ternyata gerbang untuk pergi ke lantai ke-7 sangatlah tinggi. Bahkan di sini penjaga dari Menara Iron baru melihat kalau ingin menuju ke lantai ke-7 memiliki tangga yang sangat tinggi. Tetapi tidak hanya itu, di sini ternyata CR harus melewati tangga-tangga ini dengan memberikan hormat. Seketika pun membuat teman-temannya Hao Chen menjadi sangat khawatir kepada CR karena ini akan sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mereka pun akan mencoba untuk membantu CR, tetapi sayangnya di sini mereka tidak bisa masuk selain CR dan juga Hao Chen saja. Dan kemudian pun CR mau tak mau harus menaiki tangga tersebut dengan menggendong Hao Chen karena demi untuk menyelamatkan Hao Chen, yaitu dengan CR setiap langkahnya memberikan hormat dan lanjut ke langkah selanjutnya. Hal ini terus diulangi oleh CR terus menerus, dan tentu saja hal ini sangat melelahkan sampai pada akhirnya CR sudah sangat kelelahan dan ia pun terjatuh pingsan di sampingnya Hao Chen. Dan di saat CR tidak tersadarkan diri, CR bermimpi bertemu dengan Hao Chen di masa kecil mereka. 彩儿，没事了。 Dan di sini mimpinya terus berlangsung sampai mereka berdua melakukan pernikahan. Kalau dipikir-pikir cukup kasihan cuy dengan CR dan juga Hao Chen ini. Mereka berdua udah saling jatuh cinta, tetapi ada aja penghalang di hubungan mereka. Yang kayak CR kehilangan ingatannya lah, kehilangan inderanya lah, Hao Chen tak tersadarkan diri lah. Selalu adanya penghalang di antara hubungan mereka berdua, kayak nggak bisa hidup bersama dengan damai. 带上彩儿，我们永不分开的契约。 Dan mimpi tersebut tiba-tiba saja menjadi mimpi yang buruk karena CR teringat dengan kenyataannya kalau Hao Chen sekarang berada di kondisi koma akibat diserang oleh Kaisar Feng Xiu. Dan juga tanpa bayangan CR lainnya mencoba untuk menyadarkan CR agar CR bisa terbangun dan kembali membawa Hao Chen untuk menuju ke tempat dari legacy. Dan di sini teman-teman lainnya melihat CR tak tersadarkan diri membuat mereka menjadi khawatir karena pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu
itu yang dimana sekarang merupakan 7 hari terakhir bagi Hao Chen bisa diselamatkan. Jika Hao Chen tidak segera bangun, maka Hao Chen tidak akan bisa diselamatkan lagi. Dan kembali ke mimpinya Chair, di saat mereka yang sedang menikah, Chair pun langsung kabur dari pernikahan tersebut dan setelah itu Chair bisa kembali terbangun dan Chair kembali melanjutkan perjalanannya. 不会走向残酷的。 他又会停止吗？ Perjalanan semakin lama dijalankan oleh Chair ini membuat penjaga ke-1 dan juga penjaga kedua merasa kasihan kepada Chair. Mereka yakin kalau perjalanan ini akan sangat melelahkan dan juga lama. Namun di tengah perjalanan anak tangga tersebut tiba-tiba saja anak tangga mulai runtuh yang di sini pun memberikan keuntungan kepada Chair karena Chair tidak perlu untuk menaiki setiap anak tangga tersebut dan Chair bisa melompat. Yang singkatnya Chair bisa melompati setiap anak tangga. Tetapi pada saat lompatan terakhir untuk menuju ke lantai puncak, tiba-tiba saja anak tangga terakhir tersebut menghilang dari sana, membuat Chair tidak bisa menginjaknya dan Chair pun terjatuh bersama dengan Hao Chen. Yang seketika pun membuat Chair menjadi sangat sedih dengan kejadian ini karena semua usahanya menjadi sia-sia. Dan di saat itu air matanya Chair terjatuh di pipinya Hao Chen yang tiba-tiba saja tubuhnya Hao Chen mengeluarkan sayapnya, yang sayap tersebut pun menggendong Chair terbang menuju ke tempat dari lantai ke-7. Yang walaupun di sini Hao Chen masih belum tersadarkan diri, tetapi sayap tersebut masih bisa membawa mereka terbang menuju ke lantai ke-7. Yang berkat sayap tersebut pun mereka bisa berada di lantai ke-7 dan lalu pun pintu dari lantai ke-7 terbuka serta memberikan ucapan selamat kepada Chair dan juga Hao Chen karena cinta tulusnya Chair bisa membuat Chair mencapai lantai ke-7. 恭喜完成通天之路的试炼。 Setelah gerbang tersebut terbuka, Chair memasuki gerbang itu dan di sana pun bertemu dengan Yi Legacy yang di sini tanpa perawakan wajah dari Yi Legacy dari Throne of Steel ini tampak masih muda daripada Solen. Jadi mungkin bisa dibilang kejadian ini sebelum Yi Legacy pindah ke Solen. Tapi yang nggak tahu juga karena nggak ada penjelasannya cuy. Dan setelah itu pun Chair meminta bantuan kepada Yi Legacy untuk membangunkan kekasihnya. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan BTW untuk Donghua The Movie versi dari Throne of Steel-nya ini bakalan tayang di minggu depan besok yang menceritakan mengenai kisah dari Yi Legacy, yaitu asal-usul dari Yi Legacy ini yang merupakan guru dari Hao Chen dan juga Hu Yuhao. Tetapi jujur Mimin gak tahu apakah bisa ngebahasnya atau enggak cuy. Jadi lihat saja, jika nanti Mimin bisa ngebahasnya maka Mimin akan ngebahasnya. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 那就再试试这招。太快，刚好克制你。他又会停止吗？